Hari ini saya diberikan sebuah tema kehidupan doaku. Mari kita buka Alkitab kita, Yakobus 4 ayat 2 sampai 4. Yakobus 4 ayat 2 sampai 4 saya akan bacakan kepada kita semua. Hari ini saya tidak secara khusus mengeksposisi, tetapi saya mencoba mengkritisi paradigma doa yang selama ini mungkin banyak dipercaya orang, yang saya coba lihat dengan keadaan dunia kita hari-hari ini. Saya juga mulai membandingkan sedikit dengan beberapa mungkin tradisi spiritualitas atau agama lain, supaya kita melihat perbedaan dan keunikan dari iman kita, dan bahkan mungkin kita juga bisa belajar dari kritik mereka atau apa yang sudah dipraktekkan beberapa tradisi spiritualitas untuk mengkoreksi pandangan kita tentang doa. Yakobus 4 ayat 2 sampai 4 saya akan bacakan buat kita. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi dunia jangan dipikir berarti yang ada di sekitar kita. Kalau kita sahabatan yang gak percaya Tuhan berarti musuh Allah. No. Dunia itu sesuatu yang berdosa. Bahkan kalau itu gereja yang benar-benar mengajarkan yang tidak sesuai dengan firman, itu dunia. Tetapi kalau ada orang-orang yang bukan Kristen tapi mereka terbuka dan mereka menggulati tentang kemanusiaan walaupun dengan hati nuraninya berjuang setelah tidak sempurna, kita tidak bisa menyatakan itu dunia. Jadi hati-hati di dalam hal ini. Karena dunia di dalam Alkitab bukan dunia kita, tapi segala sesuatu yang terkait dengan dosa, terkait dengan kejahatan. Dan kejahatan terkait dengan kebencian, menyakiti orang lain, menyakiti hati Tuhan dan menyakiti diri kita, ya. Karena hukum yang terutama adalah kasih. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang doa, bahayanya adalah kita sering cara pikir kita terbentuk oleh dunia ini. Di dalam zaman industri ada yang namanya ketika kita ingin sebuah produk, maka harus ada input. Ketika ada input, maka ada proses, ada output, ya. Ada input, proses, output. Ketika kita ingin output sesuatu, kita memikirkan, gua harus bagaimana? Oh, ketika saya sudah mencoba cara saya nggak bisa. Saya kerja, saya udah pakai akal saya. Akhirnya kita mulai terbuka ranah spiritualitas yang doa yang melampaui akal kita. Di situ kita jadikan doa itu sebagai input. Lalu prosesnya kita nunggu nih, terjadi enggak? Dan ketika itu tidak terwujud, kita mengatakan caranya salah. Atau buat apa ini berdoa? Tidak ada hasilnya. Ya, jadi akhirnya doa ini sebagai as a means atau sebagai alat, atau kadang-kadang kita sudah berdoa sungguh-sungguh pakai puasa, ya puasa apalah ya, Senin Kemis enggak lah, Senin Kemis bukan di kekristenan, kita puasa, terus akhirnya kayaknya kurang ada yang nggak beres, kita mulai setiap hari gue gimana caranya nggak berdosa. Saya ketemu kalau yang putus-putus cinta gitu ya, kalau udah putus cinta dia doa, Tuhan minta kembalikan, terus akhirnya dia berusaha saat teduh. Setelah saat itu berusaha baik. Supaya apa? Supaya output ada. Ketika itu tidak terjadi, dia mulai bertanya, di mana Tuhan? Mengapa? Karena kita berdoa dengan paradigma industri. Ya. Kalau ini saya katakan sebagai aspek pragmatis. Di dalam dunia modern itu ada yang namanya pragmatism. Sebuah filsafat, sesuatu itu benar ketika ada nilai praktisnya. It works, it's true. Ketika dia nggak terjawab, buat apa kamu berdoa? Buat apa kita berdoa? Dan kalau begitu, kekristenan tidak akan bisa menjawab dunia ini. Mengapa? Kalau kamu pengen cantik berdoa sampai mati, nggak bakal cantik. Ya, kamu bayar duit ke dokter kecantikan, operasi wajahku terjadi. Jadi buat apa berdoa? Oke? Saya dulu kerja delivery service waktu sambil kuliah. Belum ada Google. Begitu nyasar, Tuhan tolong Tuhan gitu ya. Nanti masakannya bagaimana? Begitu sampai, puji Tuhan, Tuhan tunggu langkahku. Kalau nggak sampai, Tuhan sedang menguji kesabaranku. Bisa aja saudara-saudara. Tapi kalau ada Google, sampai. Kecuali ada di stop karena ada pernikahan ya. Itu udah terjadi di Indonesia ya. Pernikahan ya. Jadi buat apa berdoa? Kalau memang hanya aspek pragmatis, apa yang Tuhan tinggalkan buat gereja?
Sehingga kita tetap berdoa kalau itu tidak ada hasilnya. Dan ternyata dunia membutuhkan sesuatu yang ada hasilnya. Dia nggak bisa hargai doa itu sebagai sebuah purpose. Doa itu as a means, alat untuk capek sesuatu. Oke? Saya pernah diundang, ini terlepas dikit ya. Saya diundang sama satu gereja, satu pendeta. Saya nggak dikasih tahu intronya kayak gitu. Pendetanya bawa lilin sama korek. Dia korek, seminar doa 3 sesi. Saya nggak siapin, dia nyalakan korek, terus dia suruh jemaatnya tutup mata, doa, bilang Tuhan matikan lilinnya. Jemaatnya bilang Tuhan matikan lilinnya. Buka mata, mati nggak? Enggak. Kurang kenceng doamu, keras lagi. Tuhan matikan lilinya, mati nggak? Nggak mati kan? Coba bilang Pak matikan lilinya, Pak matikan lilinya. Ditiup, matikan. Buat apa doa? Ya nanti akan dijawab Pak Cuan. Kurang ajar ini gembala. Saya nggak dikasih tahu suruh jawab. Padahal di dalam sesi saya, di dalam sesi saya itu saya nggak ada siapin itu loh. Wah, saya berdoa bener itu waktu itu. Tuhan, kira-kira bagaimana Tuhan? Wah, karena betul loh. Anak saya juga tanya, Pak, tadi di sekolah minggu diajarin. Wah, lumpuh berjalan berdoa, buta melihat. Gua flu, Pak. Gue udah doa 3 kali, Pak, gak sembuh. Ayo kamu dijawab apa itu kalau kayak anakmu kayak gitu? Tapi kalau minum obat flu kok sembuh ya, Pak? Jadi apakah Tuhan gak mau menyembuhkan atau bagaimana? Atau obat flu? Kalau flu berdoa atau minum obat? Ayo. Teman-teman, di situ saya bergumul, ya ini tidak saya persiapkan, tahu-tahu muncul ya. Karena kesaksiannya, siapa namanya? Stephen, gara-gara Stephen Lee. Dan saya akhirnya bergumul, ada satu hal yang dunia atau pengobatan kedokteran yang gak bisa sembuhin. Satu hal, lu punya duit sebanyak apa, lu kembangkan teknologi kedokteran sebanyak apa, walaupun saya percaya tetap teknologi kedokteran itu diciptakan otak manusia yang penuh dengan kecerdasan, sehingga orang ateis gak ateis, lu diobatin sembuh, dan itu miracle dan anugerah Tuhan, betul? Kita tetap percaya bahwa miracle itu terjadi di dalam dunia kedokteran. Mengapa? Karena itu diciptakan otak-otak manusia yang bahkan tidak percaya Tuhan, dianugerahkan itu bisa menciptakan teknologi yang benar-benar bisa sembuhin. Dan ketika orang minum itu bukan berarti tidak beriman, justru dia beriman kepada anugerah Tuhan. Tapi apakah kedokteran tidak punya batas? Limitnya ada nggak? Dan adakah yang nggak disembuhin? Seorang dokter ngomong semakin sekarang saya sudah bisa prediksi. 30 tahun saya kerja, saya udah prediksi yang kena kanker kira-kira matinya sekitar beberapa bulan. Dan mayoritas 95 ke atas tepat. Saya tanya, ada kemungkinan salah nggak? Ada. Tapi nanti perkembangan teknologi semakin canggih, nanti akan semakin tepat. Siapa tahu dengan hari dan jamnya. Wah, dia sangat optimis dengan kemajuan teknologi. Tapi kemungkinan 1% salah ada nggak? Dan disitulah tempat agama. Mengerti? Karena selalu ada yang namanya unpredictability. Celakanya ketika kita jadi orang Kristen, kita berusaha yang pasti dan predictable. Kita nggak bergulat yang namanya unpredictability. Dan di situ saya ngomong apa? Ada satu yang nggak bisa disembuhin, yaitu kebencian di dalam hati manusia. Dan itulah yang Tuhan mengatakan, aku akan sembuhkan. Bilur-bilurku menyembuhkan apa? Kebencian yang ada di hati manusia. Dan itulah yang Tuhan sembuhkan ketika dia mati di atas kayu salib. Dan kamu boleh punya uang sebanyak apa, kamu boleh kekayaan segala apa, teknologi sekuat apapun, bisakah dia menyembuhkan hati manusia yang penuh kebencian? Jadi aspek pragmatis dari doa, ketika tidak works, memilih tidak berdoa. Ya, udah nggak, buat apa berdoa? Nggak ada gunanya. Beberapa anak udah langsung aja, gue nggak jelas pakai keputusan apa, langsung lihat horoskop ya. Walaupun ini tahu salah, tapi ini lebih jelas. Ada tuntunannya buat apa, teman-teman? Tapi bukankah kita juga punya aspek pragmatis dari doa? Jadi salah atau nggak salah? Siapa yang doa, nggak aspek pragmatis aja, nggak dijawab, nggak apa-apa. Salah nggak kalau kita minta dijawab? Enggak. Salah nggak kalau ketika anak saya sakit, Tuhan nggak tahu ini nggak sembuh-sembuh, Tuhan tolong sembuhkan. No.
Nggak salah. Yang salah apa? Ketika tidak disembuhkan, apa respon kita? Itu kan teman-teman. Ya, aspek pragmatis nyata. Tetapi kita tidak hanya bisa berhenti di dalam aspek pragmatis. Karena realitanya ketika kita jadi orang Kristen, berapa banyak doa yang dijawab sama yang nggak dijawab? Ayo jujur. Biasa kalau lahir baru semua dijawab cerah. Setelah 10 tahun jadi orang Kristen, doanya lain, jawabannya lain. Saya doa loh, saya sama istri pernah uang tinggal 400.000, nggak ada pelayanan, nggak ada kerjaan. Saya berlutut di ranjang, Tuhan berkati aku. Depan rumah di bel, wah, permisi. Jangan-jangan berkat Tuhan. Saya dekat pintu rumah, kayaknya nggak berkat deh. Jadi ada orang dengan wajah Johan, gua temen SMA lu. Gua namanya aja sampai hari ini nggak tahu. Terus dia bilang, gua nggak bisa makan. Gue nggak bisa makan, gue nggak bisa pulang, dipecat dari kerja, istri gue nggak bisa makan, udah nggak makan nih, dan gue tahu alamatmu. Begitu saya selesai amin, dia ada di situ. Berkat Tuhan nggak? Saya minta berkat Tuhan bukan dikasih orang, dan dia minta 400.000, celaka nggak? Walaupun akhirnya saya mungkin tidak beriman ya, saya hitung-hitungan dulu, tunggu, bang saya tinggal 400.000. Saya bilang istri saya tadi berdoa ini berkat Tuhan, yang datang kayak ginian, ini berkat Tuhan berarti ya udah berkat. Akhirnya saya ngomong istri, kamu harus pulang naik bis berapa lama, istrimu makan berapa, saya aturin, akhirnya kita bagi 200. Saya bilang, tabungan saya tinggal 400.000, dan saya berdoa kamu datang. Untungnya istri saya gila juga gitu ya, dia mau 400.000 dibagi 200. Jujur, dia dari aliran karismatik. Kadang-kadang orang karismatik itu dulu lebih berani daripada orang evangelical kayak saya. Saya tanya dia berani, udah kasih aja, ini dari Tuhan. Saya kasih. Berkat enggak? Konsep gue berkat beda teman-teman. Ya. Tapi saya nggak pernah dapat berkat itu lagi gitu ya. Ternyata berkat Tuhan itu artinya apa? Berkat itu ketika kita juga kasih orang itu berkat. Ternyata gue dikasih kesempatan yang tidak terulang sampai hari ini. Ketika uang gue tinggal sebegitu, aku masih bisa dapat anugerah bisa kasih orang. Tapi gue gak seperti janda yang dikasih semuanya habis. Tapi itu tidak terulang dalam hidup saya. Ya, teman-teman, jadi ada aspek pragmatis. Tetapi kita gak berhenti di situ. Dan setiap kita pasti sampai sekalipun kita rohani dalam tahap tertentu, kita tetap membutuhkan. Karena itu menunjukkan apa? Menunjukkan kita manusia yang terbatas dan butuh Tuhan. Amin. Jadi jangan sombong, gua datang Tuhan gak minta-minta. Lu siapa gak minta-minta? Itu adalah kesombongan orang modern yang biasa mandiri sendiri, sehingga gua datang Tuhan yang penting memuji dan menyembah Tuhan. Siapa yang bisa tulus di hadapan Tuhan? Tidak ada. Maka itu kita perlu anugerah setiap harinya untuk ketulusan. Amin. Justru ketika minta, itu lambang kita yang terbatas sebagai manusia, dan kita bukan Tuhan, yang kita tidak bisa memegang seluruh kehidupan kita. Kadang-kadang kita teologinya benar tapi belagu juga ya. Mau tulus, dan kita merasa bisa tulus. Saya tanya ya, teman-teman waktu pertama saya melayani, oke, siapa pertama kali kamu pelayanan demi apa? Untuk melayani, demi apa? Demi ini. Sekarang jujur ya, sekarang itu pertanyaan yang jujur, pertama kali kamu datang gereja mau pelayanan karena apa? Ayo jujur, gak usah tipu-tipu lah. Gue mau eksis sih kok. Gue gak tega sih kok sama koko itu. Jadi semuanya gak lihat Tuhan. Gue gak tega sih, gue merasa berdosa lah ya, bertobat lah ya supaya nilai udas gue baik gitu kan. Kita gak ada yang tulus teman-teman, dan justru Tuhan menerima kita yang terbatas, yang tidak tulus itu. Dan kita harus selalu punya hati yang hancur. Dosa yang paling besar adalah dosa ketika orang merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Dan itu yang diajarkan orang-orang modern. Lu bisa lebih baik, lu bisa oke, lu bisa tulus, lu bisa sempurna. Dan disitulah kejatuhan orang-orang Farisi. Amin. Jadi tetap harus ada pragmatis. Tapi pragmatis yang real, membutuhkan, tapi di dalam keterbatasan dan kelemahan dan kejujuran. Bahwa kita bergumul, oke hari ini gue bisa tulus, besok jaminannya apa? 3 hari lagi? Gak ada. Hamba Tuhan sama. Teman-teman, maka setiap hari kita perlu dijaga. Ya.
Ini sesuatu yang real. Bahaya kalau kita merasa bisa tulus. Nanti kita, dia nggak tulus datang ke gereja. Nah itu kita sudah nggak tulus ya. Kita terganggu dengan orang yang nggak tulus, teman-teman. Dan kita merasa lebih tulus daripada dia. Itu yang dilakukan orang-orang Farisi. Yang justru dikatakan Tuhan, dia adalah orang yang kehilangan di rumah Tuhan. Tetapi anak yang bungsu, dia menemukan Tuhan ketika jauh dari Tuhan. Tapi dia kehilangan di rumah Bapaknya sendiri. Itu lambang orang-orang Farisi yang bersama dengan Tuhan menyembah setiap hari, tapi dia kehilangan kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Oke? Saya akan lanjutkan. Yang kedua, teman-teman, jadi nggak apa-apa ada praktik pragmatisme, itu sesuatu yang real, tetapi juga nggak boleh cuma pragmatis yang akhirnya ketika kita tidak mendapatkan, kita nggak mau lagi berdoa. No. Karena doa bukan masalah tadi industri, input, proses, output. Karena jangan-jangan tujuan kita itu juga berdoa, kita sedang belajar berdoa, atau bahkan doa bisa dimengerti yang lain. Saya akan lanjutkan. Yang kedua, ini ada di dalam tujuan yang diberikan saya. Kita kadang-kadang terganggu dengan prayer itu meaningless repetition. Kok berulang-ulang. Kalau makan berulang terganggu gak kita? Ngerti gak maksud saya? Kok kamu doa doang terganggu, kok makan gak terganggu? Oh ya maksud saya saudara-saudara. Kita itu kadang-kadang gak fair. Kita itu juga sama-sama kena zaman. Kenapa? Karena zaman ini merepetition, tapi repetitionnya harus ada yang beda. Ada sensasi yang berbeda. Justru kita sedang ditipu dengan sensasi-sensasi yang gak jelas. Jangan-jangan yang benar harus repetition. Sehingga kita gak biasa dengan repetition yang normal, dan gereja harus bersaing dengan perubahan zaman yang begitu cepat. Karena manusia udah gak bisa lihat lagi repetition yang daily, yang meaningful. Kita dibohongin, akhirnya gereja harus berubah sesuai zaman, menarik. Bukan kita tidak harus melayani generasi itu dengan menarik. No. Kadang-kadang kita harus rendah hati. Untuk apa? Demi melayani dia supaya bisa dengar firman Tuhan, kita harus sedikit menarik. Saya tuh paling capek kalau khotbah di SMP sekarang. Karena diajak mikir kan sulit. Tapi kadang-kadang saya harus gila sedikit. Supaya apa? Supaya mereka dengar firman. Karena sekarang distraksinya sangat cepat. Teman-teman. Jadi kita diulangi dengan repetition. Celakanya dunia hari-hari ini muncul selalu aliran spirituality yang seperti mindfulness, Zen Buddhism, yang justru bagaimana mereka embrace daily repetition meaningfully. Problem kita kan daily kita gak meaningful. Maka kita perlu acara-acara heboh yang membuat emosi dan gejolak kita bergerak. Oke? Ya? Bener gak? Bener. Kita gak bisa dengan repetition. Padahal gereja suruh kita repetition tiap minggu kan? Bener gak? Tuhan juga suruh kita doa. Dan apa yang kita rindukan ketika nanti Anda menikah, Anda berkeluarga, adalah repetition itu yang berulang-ulang ratusan kali, yang bahkan kamu melakukannya dengan adaptive unconscious. Artinya apa? Kamu otomatis. Kamu otomatis. Saya kadang-kadang kalau Natal itu lagi lagu Silent Night, saya ingat bertahun-tahun saya di repetition. Suruh mama saya ke gereja di 25 Desember bertahun-tahun. Dan begitu ingat repetition itu yang sudah menubuh dengan saya. Dengar lagunya, hati saya tuh rasa peaceful. Ingat memori saya waktu kecil, bareng sama almarhum papa mama saya ke gereja. Dan ada meaningful di sana. Dan nanti kalau kamu kehilangan orang-orang yang kamu cintai, kamu udah menikah, kamu punya anak, yang kamu hilangin adalah, yang kamu kangenin adalah repetition daily-nya. Dulu lu makan di situ, dia duduk di situ. Kita nggak embrace daily repetition. Padahal Alkitab isinya repetition daily. Mengapa? Karena ketika kita daily, kita punya yang namanya adaptive unconscious. Saya kasih contoh ya. Nah, daily repetition itu membentuk tubuh kita yang terus berulang dan otomatis.
Makanya kalau kamu nanti cowok-cowok bawa calon istri ke rumah, mamamu jago masak 40 tahun. Terus kamu bangga-banggain tuh calon istrimu yang baru usia 18 atau 25 tahun. Ini jago masak mah. Dan dia masuk ke dapurmu, dia potong sayur, mulai pegang iris, mamamu udah tahu dia kira-kira jago nggak. Kenapa? Karena mamamu udah berapa tahun itu, 40 tahun tubuhnya itu udah bergerak dan menyatu sampai nggak pakai mikir. Makanya orang jago masak nggak bisa kamu tanya resepnya gimana, betul nggak? Berapa banyak takarannya? Dia mikir dulu, kenapa? Karena nggak bisa. Maka di dalam sebuah cerita Zen itu ada gini ya. Sini saya bukan sinkretis ya teman-teman ya. Ada cerita kaki seribu jalan. Terus ditanya, kaki seribu, kamu kalau jalan yang melangkah kaki mana dulu? Dia mikir, jatuh dia. Karena dia mikir. Daily repetition itu yang kita kayak naik sepeda, kita udah gak mikir. Dan itu menyatu dengan tubuh kita. Justru doa itu harus repetitif yang menjadi bagian dari hidup kita setiap hari. Amin. Makanya doa itu nafas hidup orang Kristen. Sebentar, gua mau bernafas. Cuma ada nafas yang ada nafas biasa, ada nafas di bukit lah. Semuanya nafas. Teman-teman, ini sesuatu yang real loh. Dan meaningless ketika kita lupa atau ketika kita nggak otomatis ya. Kadang-kadang kita kalau doa makan kan lupa ya. Udah doa atau enggak? Saya pun sampai hari ini sering begitu ya. Doa, apalagi kalau kita memiliki gangguan obsesif kompulsif begitu ya, yang bisa nutup pintu 3 kali. Saya ada gitunya. Jadi tadi gue udah doa atau enggak doa ya? Ya sekarang saya ikut cara Yahudi, kalau doa makan pembukaan lebih cepat. Thank you for the blessing, amin gitu kan. Kalau selesai baru mereka lebih lama. Mereka lebih rasionalistis ya. Nggak konsentrasi ketika makanan itu ada. Nggak itu teman-teman. Jadi repetition yang meaningful. Teman-teman kalau Anda belajar martial art, Anda belajar musik, Anda belajar piano, itu harus repetition. Tetapi ketika Anda sampai ke level tertentu, sentuhan-sentuhan Anda, gerak Anda itu meaningful. Karena Anda lakukan dengan awareness. Betul nggak? Main gitar, betul nggak? Kadang-kadang lu nggak bisa lihat, apalagi kalau yang udah level yang kayak kerasukan. Sampai ngiler pun nggak kelihatan teman-teman ya. Dia udah nggak lihat, jarinya bergerak, otaknya itu nggak bergerak, jarinya bergerak dulu, betul nggak? Dan Anda tahu, dunia sains sekarang membuktikan manusia setiap harinya 80% merespon unconscious. Betul nggak? Maka kalau anak tidak terlatih dari kecil bertingkah, begitu ke perkara, nggak bisa, karena dia nggak bisa mikir dulu, gerak dulu baru mikir. Disinilah saya sedang meneliti yang namanya embodied spirituality, spiritualitas yang memakai tubuh, dan kita nggak pernah pakai tubuh di dalam doa, di dalam activity, ya. Teman-teman, pusing nanti ya. Jadi ini sesuatu yang meaningful, repetition, diulang tetapi meaningful. Saya ingat doa-doa ketika apa? Ketika setahun sekali kita anak-anak di 12 malam di gereja saya, kita berlutut di kaki orang tua kita. Kita berlutut di kaki orang tua kita. Dan teman-teman tahu kata berkat itu beraka, artinya kneel. Dan justru teman kita yang lain, kalau dapat berkat kneel dimanapun dia ada, bener ya? Dimanapun mereka ada, menang Indonesia ada langsung sujud. Mana sujud? Di aspal sujud. Padahal itu kata Alkitab, berkat itu kneel, berlutut. Ya, kita nggak pakai tubuh kita nggak latih tubuh kita di dalam doa-doa kita. Saya kenal seorang hamba Tuhan, lututnya itu sampai ngapal. Setiap malam dia doa, berlutut di gereja. Wow, teman-teman. Meaningful repetition. Jadi daily repetition itu nggak bad. Justru hidup kita itu daily. Memang di dalam hidup ini ada yang daily, mayoritas daily. Tetapi memang ada yang langsung ada masalah tertentu besar, kita bisa berdoa yang berbeda. Ya, tetapi daily ini sesuatu yang penting di dalam prayer. Ya, daily inilah yang membentuk siapa kita. Maka ketika Anda nanti sukses, Anda belum sukses, baru lulus, baru kerja, Anda ketemu HRD. Saya tuh paling males kalau membaca lulus wawancara di dalam 1 minggu. Anda kalau ketemu HRD atau Anda ketemu bisnismen level tinggi, dia nggak perlu wawancara kamu, dia lihat cara kamu makan.
Anda kalau udah pemain basket yang jago, dia pegang bola der sampai lari, lu tahu dia bisa basket atau enggak, betul gak? Ada pemain gitar yang hebat, begitu dia cereng, kamu udah tahu, kamu udah bisa send dia jago nggak? Kenapa? Karena Anda mengenal berdasarkan tubuh Anda. Berdasarkan apa? Daily repetition. Jadi saya selalu mengatakan di gereja anak-anak, kalau kamu berusaha melayani tulus di gereja, kamu nggak dapat uang, kamu melayani dengan tulus, nggak ada orang, kamu tetap datang, kamu pikir itu tidak membentuk tubuhmu? Itu membentuk siapa kamu. Ketika orang nyari gereja yang nyaman, gereja gitu, tapi kamu akhirnya tetap berjuang di gereja yang mungkin tidak ada harapan, mungkin kecil, tapi kamu berjuang terus walaupun kelihatannya Tuhan bahkan nggak hadir di gereja itu. Kamu pikir itu tidak ada menyatu dengan tubuhmu. Dan ketika kamu ketemu dengan HRD, dia bisa lihat berapa tahan jiwamu. Mengerti? Kalau kamu resah, dia juga bisa lihat. Maka seseorang yang tulus, berlatih terus bertahun-tahun, sama orang yang terus nipu, orang bisa rasain. Betul gak? Karena manusia itu sampai level tertentu, dia bisa mengenal orang lain. Teman-teman, saya akan lanjutkan ya. Meaningless kenapa? Karena dying, boring, tiring, capek, boring. Kalau kita kenal pendoa-pendoa hebat, ternyata doa mereka banyak boring juga. Jadi kalau Anda boring, nggak apa, tapi tetap doa gitu kan. Emang kamu nggak pernah boring, sekalipun nggak doa? Jadi kenyataan manusia ini dengan tubuh yang terbatas, ada yang namanya kelelahan. Ketika berspiritualitas kita juga punya kelelahan. Saya akan bacakan sebuah tulisan dari Teresa. Teresa itu adalah seorang yang luar biasa. Mother Teresa mengatakan, jangan berpikir kehidupanku itu seperti ditaburi bunga mawar. Bunga yang jarang sekali kutemukan di dalam perjalananku. Tetapi aku lebih banyak berteman dengan darkness, kegelapan. Dan kadang di dalam perjalanan itu aku seperti di neraka. Ini seorang Teresa. Tapi aku berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau aku harus pergi ke sana, aku akan ke sana. Syaratnya ini menyenangkan hatimu. Wah, saya ini kalau denger ini, waduh. Jadi bukan masalah lu masuk neraka atau surga percaya Yesus. Kalau Tuhan lu pergi ke tempat yang kayak neraka, yang ada kematian di sana, aku akan pergi ke sana asalkan menyenangkan. Tapi perasaanku apa? Aku feeling kering banget seperti dalam kegelapan. Aku kayak di neraka, nggak nyaman. Ketika melayani, ketika berdoa. Tapi kalau Tuhan aku mau pergi ke sana, aku pergi ke sana. Teman-teman, mungkin penginjilan kita perlu dirubah ya. Saya dulu pernah gara-gara penginjilan, kamu kalau percaya hari ini masuk surga atau neraka? Wah, kalau percaya Yesus masuk surga. Saya bukan mendinai ini ya saudara-saudara. Saya pakai ini untuk berkhotbah pada guru kungfu saya. Bu, mau percaya Yesus? Kalau percaya Yesus masuk neraka atau surga? Ibu kungfu saya bilang gini, you percaya Yesus supaya masuk surga ya? Jadi lu pamrih dong. Saya diem. Jangan-jangan dia lebih Kristen gitu ya. Katanya di dalam kasih tidak ada ketakutan akan penghakiman. Bukan masalah masuk neraka atau surga. Kepercayaan kepada Yesus membuat bagaimana kita mengasihi lebih lagi. Love. Seperti Teresa mengatakan, kalau aku pergi ke tempat-tempat yang berat, aku mau, asalkan itu menyenangkan hati Tuhan. Teman-teman, ada satu kisah kalau teman-teman bisa nonton di Innocent, sebuah film ya, dari kisah diary seorang French Red Cross doctor namanya Madeleine. Madeleine itu seorang ateis dan dia itu di Second World War, jadi ketika Perang Dunia II dia membantu Benedictine nun. Jadi biarawati Benedictine itu ketika perang mereka itu diperkosa sama tentara-tentara sampai hamil. Dan seorang yang ateis ini dikirimkan Tuhan untuk membantu biarawati itu melahirkan anaknya. Dan seorang ateis ini bingung, kamu kok tetap berdoa? Ini kisah nyata. Kenapa kamu tetap berdoa? Kenapa kamu tetap beriman? Kamu loh didatangi terus diperkosa, keluar anak. Beberapa mati karena gak bisa ngelahirin karena tertutup, mereka malu kan. Akhirnya dikatakan bahwa mereka menyelamatkan anak-anak dari luar. Padahal itu hasil dihamili tentara. Mereka orang yang beriman, mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka minta pengampunan Tuhan. Dan seorang suster itu bilang, aneh ya Tuhan kirim kamu seorang ateis untuk menolong kami. Dan kami percaya kamu dikirim Tuhan. Dan dia mengatakan, apa itu faith? Faith is 24 hours of doubt
and 1 minute of hope. Iman itu 24 jam. Ragu, tapi 1 menit berharap. Apa itu percaya kepada Tuhan? Ketika kita percaya, kita berdoa, Tuhan itu dekat, semua doa kita dijawab. Tapi suatu hari dia pergi dan kita berteriak, dia gak pernah datang. Tapi kita tetap berteriak dan berdoa. Wow, ini gila. Wait, ya. Teman-teman, saya akan segera, waktunya agak lama teman-teman. Jadi tadi saya mengkritisi sedikit doa yang repetition, yang sebagai means. Tapi sekarang saya masuk prayer is relationship. Jadi prayer itu, doa itu sebuah relasi. Dan ketika kita berbicara relasi, sebagai manusia kita terbatas. Kadang kita ngerasa Tuhan gak ada, kadang kita ngerasa Tuhan ada. Dan kadang kita salah. Kita aja sering salah ya. Kadang-kadang gue kok kayaknya dia seneng sama gue, ternyata dia menganggap kita teman, begitu kan. Kita merasa dia gak sayang sama gue, papa mama gue gak sayang sama gue, ternyata akhirnya kita tahu dari orang lain dia sayang banget sama kita. Sayangnya kayak apa yang kita gak bisa tahu. Jadi kita ini terbatas mengerti manusia, apalagi Tuhan. Jangan-jangan ketika kita merasa dekat, di situ kita jauh. Jangan-jangan ketika kita merasa jauh, di situ kita paling dekat. Maka saya suka yang namanya doa labyrinth prayer. Labyrinth prayer itu seperti labirin, nanti kita sampai tengah kayaknya deket sama Tuhan tuh. Tahu-tahu jalan jauh lagi, tahu-tahu deket lagi, jauh lagi, deket lagi. Tetapi doa itu punya konsep apa? Sejauh kamu, sedekat kamu belum sama Tuhan. Tetapi sejauh-jauhnya kamu tetap di dalam labirinnya Tuhan. You gak bisa lepas dari dia. Sekalipun lu merasa dekat, lu tetap belum sampai sana, sampai akhirnya nanti terakhir. Wah, doa itu keren banget. Ya. Dan relasi itu bukan bicara gini. Ini kita kena evolusionistik paham yang masuk di dalam gereja. Gereja yang maju harus gini. Kalau gereja maju di situ, kenapa gereja Wahyu tutup semua? Bener gak? Kita kena produktivitas. Iman itu gak kayak gini. Iman itu gini. You jalan terus. Spiral. Kadang di bawah. Tapi di bawah lu gak keluar. Lu naik lagi, bawah lagi. Sampai akhir hidupmu. Tapi kamu di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Amin. Makanya kita gak bisa terima ketika kita jatuh. Padahal jangan-jangan ketika kita jatuh di tempat yang paling gelap, bahkan ketika kita tidak bisa berdoa, disitulah ketika Tuhan mendekap kita erat dan memeluk dan meminta kita beristirahat. Amin. Kita kena paham evolusi, harus maju, harus naik. Kayak saham aja naik turun. Kita dibodohkan dengan dunia ya. Karena kadang-kadang bilang gak boleh belajar filsafat, supaya ketipu filsafat gitu teman-teman ya. Udah? Prayer ada relationship, ada naik, ada turun, ada bahagia, ada sedih, ada tawa, sukacita, ada tangis. Tetapi di dalam komunikasi itu bagaimana kita bisa jujur datang sama Tuhan. Ketika bahkan Tuhan memberikan ruang untuk kita marah. Kayak kita sama anak saya. Kadang anak saya deket banget minta peluk saya. Tapi kadang-kadang ketika dia umur 11, dia bilang aku gak mau peluk papa. Mengapa? Karena bukan berarti dia gak sayang saya. Dia mulai beranjak menjadi orang dewasa. Dan saya melepaskan dia menjadi orang dewasa. Kadang-kadang akhirnya kekristenan menjadi tempat larian. Supaya orang terus jadi kanak-kanak. Mbok-mboken orang bilang gitu ya. Terus Tuhan gak bisa lepas. Dunia jahat mengecewakan. Kalau saya jadi Tuhan, jalan di sana sama aku. Ya? Akhirnya agama menjadi pelarian orang-orang yang sakit jiwa, yang tidak berani mengafirmasi dan menghadapi kehidupan secara nyata, baik buruk, sakit, bahagia, tawa, tangis. Ya, teman-teman. Jadi kalau Anda kecewa, bahkan Anda marahlah sama Tuhan. Yesus pernah apa? Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus itu menangis dengan teriakan keras. Tapi kita kadang-kadang sok jaim gitu. Kita gak berani. Nanti langsung dimarahin sama Tuhan. Oh kamu ya melawan Tuhan, kamu siapa? Kamu manusia seperti debu. Padahal di hati kita itulah yang ada. Kita gak berani datang sama Tuhan. Makanya saya ketika ngomong beberapa temen yang ateis dan kecewa sama Tuhan, saya ngomong apa? Lu kecewa, lu benci, good. Kenapa? Berarti Tuhan penting buat kamu. Karena orang yang bisa mengecewakan kamu, yang membuat kamu benci adalah orang yang cukup dekat buat kamu. Papa, mama kamu, sahabat kamu, teman kamu. Kalau abang Gojek kagak. Benci, marah, itu artinya kamu dekat. Berarti Tuhan pernah sangat penting dalam hidupmu sehingga engkau gak mau dia lagi.
Ya. Kalau nggak berani cinta, jadi ilmu neurosains juga membuktikan cinta itu bukan lawan benci. Lawan benci itu nggak peduli. Kalau cinta itu masih benci, otak yang bekerja sama. Cuma kalau lagi benci itu lebih rasional dikit daripada cinta gitu kan. Makanya kalau diputuskan cinta, paling diputuskan orang kalau pengen rasional benci aja. Kalau dia tahu selingkuh lebih gampang putusnya, betul. Karena lebih rasional ketika benci. Tapi itu masih cinta. Ya teman-teman, itu udah dibuktikan secara neuron. Jadi prayer is a relationship. Yang kedua, di dalam bahasa aslinya proseuxomai. Jadi prayer itu adalah proseuxomai itu ada kata euxomai, artinya wish, harapan, hope, ingin. Maka ada keinginan yang sinful yang nggak sinful. Maka saya mengatakan ketika doa itu nafas hidup, seluruh nafas hidup kita itu doa. Maka kadang-kadang ketika kita berdoa itu kita nggak berdoa. Tapi kadang-kadang ketika kita nggak berdoa, disitulah doa-doa sejati terucap. Benar gak? Ayo doa. Tuhan Allah Tritunggal yang Maha Esa. Kita bingung rangkai kata-kata. Itu nggak keluar dari hati kita. Tapi ketika tahu anak kita jatuh, Tuhan tolong. Disitulah doa-doa sejati kita terucap. Ketika kita nggak bisa, Tuhan aku nggak kuat lagi. Ketika kita ditinggalkan orang yang dicintai, Tuhan hidupkan, sembuhkan. Ya. Kadang kita sudah tidak terlalu manusia, tetapi keinginan itu ada yang sinful dan enggak, yang berdosa. Saya akan akhiri khotbah saya dengan satu doa sebagai wish. Nanti teman-teman bisa baca tuh di dalam doa Bapa kami. Jadi wish kita harus apa? Satu, di doa Bapa kami, Tuhan berikan kami makanan yang secukupnya. Jadi minta makan supaya bisa cukup sehari-hari. Tuhan suruh nggak? Tuhan suruh. Masa Tuhan biarkan aku miskin begitu ya? Tuhan mau berkatin. Mengapa? Karena Tuhan care sama kita. Tuhan cukupkan gua hari ini. Cukupkan. Jadi plesetin sih sama anak beberapa pendeta. Beli pesawat cukup. Jalan-jalan ke luar negeri cukup gitu ya. Kalau kaya kan belum tentu cukup teman-teman ya. Bukan seperti itu. Tapi cukupkan aku hari ini. Dan ini berbicara kecukupan hati kita itu penting. Ada orang yang punya banyak hatinya gak cukup. Ada orang yang gak punya banyak hatinya cukup. Bahkan ketika dia gak punya banyak dia bisa ngasih. Ada orang yang punya banyak dia gak bisa kasih karena dia gak pernah cukup. Maka orang kaya itu ditentukan bukan berapa banyak yang dia punya, tapi berapa banyak yang dia berani beri buat orang lain. Definisi kita tentang kekayaan pun sudah salah. Kekayaan investasi berapa banyak lu sahammu, berapa banyak berlipatnya. Tapi kekayaan bukan itu. Kekayaan berapa banyak aku berani beri. Kalau aku punya cuma 10.000 aku berani 50.000. Kamu punya 1 M kamu kasih 100 juta, gue lebih kaya dari lu. Tapi kita diatur dunia kekayaan apa? Enggak itu. Sehingga kita minder ketika kita gak punya semua itu. Kita sudah jauh dari kebenaran. Yang kedua, wish yang seperti apa? Wish yang mengharapkan kasih dan pengampunan. Boleh gak berdoa untuk anakku sembuh? Boleh. Kalau papa mamaku sembuh, minta mujizat Tuhan? Boleh. Boleh. Puji Tuhan bisa terjadi gak mujizatnya? Bisa. Tapi kita kadang-kadang gak berani minta kalau dari kalangan Injili. Ya Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi. Ya kan? Padahal lu belum tahu kehendak Tuhan, orang tuamu sembuh atau gak sembuh kan? Sok tahu. Yesus yang udah tahu. Yesus tahu harus mati, Tuhan bilang kalau bisa. Kita belum tahu kehendak Tuhan yang jadi. Lu takut meminta karena takut kecewa. Spiritualitas kita memang teologinya keren sih, tapi kadang-kadang di balik itu bisa bersembunyi ketakutan-ketakutan kita. Kita meminta. Kalau anak saya sakit, saya akan meminta Tuhan dan saya percaya dia bisa memujizkan karena saya belum tahu kehendak Tuhan apa. Kalau anak saya diambil Tuhan, saya akan meminta Tuhan mampukan saya untuk tetap mengasihi. Mampukan saya tetap bisa menjalani hidup. Tapi ada kehendak Tuhan yang kita tahu. Kehendak yang Tuhan yang kita tahu, mengasihi. Karena kehendak firman Tuhan yang terbesar adalah mengasihi Allah, sesama dan diri. Ketika saya punya anak, orang tua sakit, saya berdoa meminta mujizat Tuhan untuk kesembuhan mereka. Tapi juga saya mau melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana saya mengasihi dia, mengasihi Tuhan, mengasihi diri saya di masa-masa sulit itu. Itulah doa kita. Ketika kita berat, ketika uang kita habis, Tuhan, bagaimana aku tetap bisa ngasihin orang lain? Bagaimana aku tetap bisa mengasihi Engkau? Tapi Tuhan juga minta kita mengasihi diriku.
Maka ketika itu saya ngomong sama istri, saya punya anak, punya istri. Ini gimana 400.000 diminta nih. Tapi lu juga perlu hidup, gue perlu hidup. Saya hitung, saya bagi. Karena di situ saya harus mengasihi saya, keluarga saya. Tapi saya juga harus mengasihi orang lain. Dan saya harus kasih Tuhan. Karena saya berdoa, amin, dia datang. Ya, penghidupan yang layak boleh. Kasih dan pengampunan. Dan terakhir, dilepaskan dari yang jahat. Ya, kalau jahat itu nggak mesti hantu-hantu yang di sekitar kita gitu ya. Jahat itu seperti film Squid Game ya. Ya, Squid Game yang di endingnya. Ternyata di tengah dunia jahat, orang itu bisa jadi jahat yang baik. Dan ternyata dia di akhirnya dia lepas semua orang uang itu untuk ngajak temannya pulang. Wow. Ternyata hatinya nggak gelap di tengah kegelapan. Nah, itulah yang dimau Tuhan. Lepaskanlah aku dari yang jahat. Jangan jahat itu di sini. Di diri kita. Ada seorang pendeta yang berdoa. Ketika aku muda, ketika aku mau melayani, aku berkata, Tuhan, aku mau mengubah dunia. Sekarang aku tua, aku berdoa, Tuhan, biarlah dunia jangan merubah aku. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan bersyukur buat firman. Tuhan bersyukur Kau mau kami tercukupkan setiap harinya. Tuhan bersyukur, Tuhan ingin kasih dan pengampunan terbesar. Tuhan bersyukur, biarlah kami boleh berdoa sesuai dengan mau Tuhan. Dilepaskan dari yang jahat. Hati kami dimurnikan. Tuhan, biarlah kami berani berdoa untuk meminta dengan tulus lambang kesederhanaan, keterbatasan kami sebagai manusia yang banyak hal yang tidak bisa kami pegang. Tetapi juga kami berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kan di dalam setiap keadaan, bagaimana kami mengasihi Tuhan, bagaimana kami mengasihi sesama kami, bagaimana kami mengasihi diri kami di setiap situasi hidup kami. Berkati teman-teman di dalam pergumulannya mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.